I don't have a problem letting go people. I really don't. I don't think it's a bad thing to do. Mencat orang, kabar baik. Gila mereka. Ngomongin I agree. It takes time. Be patient. Fokus gitu ya Mas Panji. Kalau dari Mas Panji sendiri berarti kan tadi definisi, gue setuju banget pertama tentang definisi fokus itu kita jangan ngefokus satu hal, karena gue setuju karena itu nyebabin tunnel vision. Lu nggak bisa ngelihat kayak lu tahu apa yang lu mau lakuin, tapi kalau lu bilang fokus, lu tuh fokus yang mau lu lakuin banyak, tapi kalau lu bilang fokus dengan definisi yang orang-orang biasanya, lu fokus ke satu hal doang gitu, dari banyak hal yang lu pengen lakuin. Jadi gue setuju banget untuk mengganti fokus. Tapi kembali lagi ke topik fokus gitu, is there a time yang waktu dimana kita harus bisa matiin dan nyalain fokus, atau dengan definisi fokusnya Mas Panji, kita harus tetap fokus setiap hari and what we wanna do? Dimatiin dalam rangka apa kalau boleh tahu? Misalnya kayak gue pengen nyantai deh, kayak gue nggak mau kayak gini nih, gue capek, I'm exhausted. Mungkin kayak overwhelmed juga. Overwhelm atau apa itu kan suatu Kayak damn, like it's a breakdown, like wow, there's so much thing I need to do. Iya, kadang orang kalau kebanyakan yang ini kan dia nggak usah overwhelm, dia kayak gue I just wanna take a break, a breather gitu. Iya, gue setuju, itu juga penting. Makanya gue juga pro terhadap escapism gitu. Lo harus punya waktu untuk itu. Gue juga ada kok hal-hal yang gue lakuin untuk escape gitu. Gue hampir setiap malam tuh nonton sci-fi. Lebih tepatnya nonton untuk kabur, tapi kayaknya sci-fi tuh jauh banget dari realita gitu. Jadi buat gue tuh lebih refreshing. Gue bahkan bisa nonton Star Trek yang sama berulang-ulang, Star Wars yang sama berulang-ulang. Gue nonton Interstellar gak kehitung. Hanya karena buat gue itu selama 2 jam melepaskan pikiran gue dari kerjaan. Dan seneng aja kadang-kadang. Karena gue kalau nonton stand up terlalu dekat. Udah bukan hiburan buat gue jadi analisa. Jadi gue setuju. Kadang-kadang lu mesti switch off aja. Dan tapi kalau lu suka sekali, lu cinta dengan apa yang lu kerjakan, kadang-kadang dalam santainya lu, ide tuh muncul. Dan jangan lu lawan, tampung aja. Makanya itu terjadi isu 0044. Betul sekali. 0044 tuh sekarang jatuhnya buat gue aja nggak main Twitter, jadi mau buka Twitter tuh yang pengen lihat, waduh ada apa nih, rame banget gitu. Tapi emang Twitter kan aneh. Tapi jatuhnya buat gue tuh 0044 tuh jadi kayak movement sekarang buat gue, setidaknya buat gue pribadi. 00 tuh movement untuk secara provokatif, mungkin istilah yang tepat adalah untuk mempertanyakan konsep work life balance. Karena work life balance mendorong work dari life gitu. There's nothing to balance if you love your job, if you love what you do gitu. 0044 tuh lahir dari orang yang nggak bisa berhenti mikirin karyanya karena dia begitu mencintai karyanya, karena dia seneng banget ngegedein ini gitu. Kayak kalau lu punya anak, lu mikirin anak lu mulu. Kalau lu punya pacar deh, lu kadang-kadang mikirin jam 0044, betul? Dan kadang-kadang lu WhatsApp dia jam 0044. Dia mungkin marah karena keganggu, tapi mungkin lu udah janjian sebelumnya, balas ketika kamu bangun aja. Lu WhatsApp gitu. By the way, aku baru inget tadi kamu ngomong ini nih. Menurut aku gini. I just thought about it. Kalau ditanya kenapa jam 0044 lu WhatsApp pacar lu, karena jam segitu gue masih inget lu. Sama kan seperti pekerjaan gitu. Jadi 0044 tuh jadi kayak sebuah gerakan untuk mencintai apa yang lu kerjakan. Dia akan mengisi hari lu 24 jam, tapi nggak dalam konteks yang stres. Dia mengisi hari lu 24 jam sama seperti orang yang lu sayang mengisi kepala lu 24 jam. Harusnya pekerjaan lu, bisnis lu, karya lu adalah sesuatu yang merupakan kecintaan lu sama kayak pasangan lu. Tapi kalau gue lihat dari tweet itu ya Bang, mungkin dari viewers kita mungkin yang nggak tahu tentang tweet itu adalah tweet itu kan kemarin sempat viral, sampai sekarang mungkin masih viral. Karena Mas Panji itu bilang bahwa entertainer Panji is different entrepreneur Panji. Dan mungkin kalau viewers yang nggak tahu, Mas Panji itu juga punya sisi bisnis di komikanya sendiri, di stand up comedy sendiri, namanya comika.id ya Bang. Sebenarnya Comika brand gedenya, korporatnya Comika. Ada Comika event, holdingnya ya. Nah itu boleh diceritain dulu nggak Bang apa? Ya jadi gue petualangan gue dalam berbisnis akhirnya membawa banyak yang bilang membawa gue kepada sebuah, gue berdamai sama diri gue sendiri. Ngapain gue bisnis aneh-aneh, gue kemana-mana, gue tuh kuatnya di stand up gitu. Udah jelas itu, my strength is doing stand up, it's what I do. Jadi bisnis gue harusnya bisnis stand up. Lalu gue bertanya sama diri gue sendiri, gue mau ngapain. Terus jawabannya adalah gue tuh bahagia banget karena hari ini gue hidup dari stand up.
kayaknya bisnis gue nih gue dirikan untuk membantu lebih banyak stand up comedian bisa hidup dari stand up. Nah berdirilah Comika, sebuah korporasi yang didirikan untuk memastikan stand up comedian di Indonesia bisa hidup dari stand upnya. Kembali lagi dengan goal yang awal, kayak Betul. lo pengen stand up comedy sebagai karir yang orang bisa banggakan. Betul, gitu, ya betul. kan? Dan untuk menciptakan itu, gue mikir panjang dan akhirnya diputuskan untuk bikin sebuah ekosistem. Di mana untuk ekosistem itu terjadi, inisiatornya kita. Ada Comika Management stand up comedian yang membantu grooming sebuah talent sampai level di mana dia bisa hidup dari karyanya. Lalu ada Comika Event, dia adalah promotor stand up comedian. Karena ketika seorang stand up comedian mau shifting dari kerja ke karya, dia harus bikin karya. Dan karyanya adalah stand up comedy special. Gue selalu bilang sama stand up comedian, gue nanya sama mereka, menurut lo apa bedanya penyanyi yang ada di Dahsyat sama penyanyi yang ada di kafe? Terus mereka bilang, yang ada di Dahsyat bagus suaranya. Enggak juga, banyak yang suaranya bagus ada di kafe. Yang di Dahsyat banyak yang jelek. Cuman satu yang ngebedain penyanyi di Dahsyat dan penyanyi di kafe. Yang di Dahsyat setidaknya udah punya satu lagu, yang berarti setidaknya udah punya satu karya. Nggak ada urusannya sama suaranya bagus atau enggak, lagunya bagus atau enggak, tapi dia udah punya karya. Jadi shift dari kerja ke karya, kerja dan karir adalah karya. Kalau lo mau berkarir harus punya karya. Nah stand up comedian kalau mau punya karya harus punya karya. Lahirlah Comika Event, promotor stand up comedy pertama di Indonesia. Lalu lahir comika.id, platform streaming, akan jadi streaming, platform digital stand up comedy. Karena stand up comedian mesti tahu, duit dia itu bukan cuma dari show. Show-nya tuh kalau direkam itu bisa jadi konten yang akan terus menghasilkan uang untuk dia walaupun show-nya udah gak ada. Stand up comedian gua nih masih mendapatkan uang dari show tahun 2011. Duitnya masih masuk gitu karena ada digitalnya gitu. Nah sekarang stand up comedian lain kayak gitu juga. Lalu ada Comika Clothing, yaitu unit retail di mana ngebantu orang untuk bikin barang fisik gitu, merchandising. Karena as a brand, kalau stand up comedian ini mau jadi brand, dia harus punya brand extension. Brand extensionnya adalah barang fisik, sesuatu yang fansnya bisa pegang, kaos, topi dan segala macamnya. Abis itu kami juga punya comicacomedy.club yang mana adalah sebenarnya bisnis venue. Karena teman-teman pasti tahu kalau lu bisnis promotor, salah satu turunannya harus punya venue, tempat untuk bikin show. Live Nation juga bisnisnya selain show, promotor juga dia punya venue banyak banget seluruh Amerika dan bahkan di dunia. Nah, comicacomedy.club adalah tempat di mana di masa pandemi komedian bisa tetap manggung dan hidup dari stand up-nya gitu. Gue selalu bilang nonton komedi tanpa takut pandemi. Yang manggung dari tempat lain, yang nonton dari tempat lain sama-sama ketawa. Dan sama-sama puas ketawanya karena pakai tiket. Kalau lo bayar tiket, komediannya jadi berani untuk lebih liar. Karena kalau gratis takut kan banyak orang tersinggung. Terus gue bikin pecahkan unit edukasi stand up. Sehingga gue bisa terus melahirkan talent-talent baru untuk masuk ke manajemen. Jadi mutar terus. Dan ini semua bisnis yang gue jalankan, itulah kenapa banyak orang yang bingung kenapa gue WhatsApp karyawan gue weekend. Ya karena gue promotor, kan gue orang event kan di weekend semua rata-rata. Makanya mereka lebih ke nggak tahu sebenarnya bisnis gue apa. And also that's also why I'm here. That's why I'm meeting you guys. Karena gue pengen bilang sama sebanyak-banyaknya orang bahwa lu taunya kan gue kan pelawak nih, tapi gue juga pengusaha dan bisnis gue tuh kayak gini. Itulah kenapa gue suka WhatsApp. Karena weekend. Di tweet itu kan dibilang entrepreneur Panji is different entertainer Panji. Gue nih orangnya demanding dan gue bisa nge-fire people quick. Iya kan? Dan itu pasti banyak tuh langsung tuh Twitter orang ternyata panjang kan bilang kayak bang lagi pandemi kayak gini masa lu gampang mecatin orang gitu loh kayak terus juga ada yang bilang poor time management juga kayak lo nggak tahu waktu berarti kalau kayak gitu masa kerja mulu kita kan juga ada hal untuk yang lain mana nih katanya Panji tuh selalu menghargai waktu masa untuk kayak gini aja nggak menghargai karyawannya. Ada yang bilang juga kayak di korporasi besar aja nggak kayak gini, bos gue aja nggak nganjurin lembur, bilang udah pulang kalau udah waktunya pulang gitu-gitu. Ada yang bilang juga entrepreneur Panji different petualangan Panji. Ya memang betul. Ya, dan itu betul semua. Artinya gini, gue tuh ketika nge-tweet itu tuh tidak lagi membenarkan diri gue sendiri, bahkan lagi memaki diri gue. Jam 004. Jadi gue tuh habis WhatsApp ini Ruko. Gue kan nyari kantor baru kan. Terus gue habis karena gue kepikiran kantor baru, gue nyari-nyari, terus gue langsung oper ke grup kantor. Terus gue mikir, ya Ilanji, ini hari Minggu loh jam 044 masih WhatsApp soal kerjaan. Terus gue nge-tweet. Karena gue tuh kasihan sama orang yang mau kerja sama gue, dipikir gue tuh orangnya lucu mulu. Jadi gue sebenarnya tuh nurunin ekspektasi orang. Gue bilang, duh gak enak banget emang kerja sama gue dah. Gue sebagai pelawak emang beda sama gue sebagai pengusaha gitu. Gue sebagai pelawak kan happy-happy. Gue sebagai pengusaha tuh ngomel-ngomel mulu.
Gue pengen lu tahu itu. Jadi gue tuh sebenarnya menyalahkan diri gue sendiri. Jadi gue I don't blame people for being mad at me, being upset with me. Mereka benar dan gue emang salah. Cuman gue pengen bilang emang gue kayak gini. Kalau mau kerja sama gue, lu harus tahu. Dan kalau gue rekrut orang, karyawan, pasti gue kasih tahu. Ngomong-ngomong gue suka WhatsApp hari Minggu dan tengah malam ya. Tapi lu balasnya besok aja pas udah bangun. Gue takut lupa. Jadi mereka tahu. Tapi kalau ngomongin omel-omel tadi ya, kayak again yang doing what you love. Misalnya gue bener-bener gue suka banget nih kerjaan. Gue suka gue kerja sama lo. Tapi misalnya gue lo bilang you're demanding dan lo suka marah-marah. Tapi kan lama-lama misalnya deh kita punya pacar, kita sayang banget sama pacar. Cuman pacar bertingkah aja, salah mulu. Dikit-dikit marah kan kita juga lama-lama kan hilang rasa sayangnya. Sebagaimana juga kerja. Ya, gue juga hilang nanti rasa passion gue mana kerja sama lo. So how lo nanggepin itu gimana kalau misalnya oke, gue tau gue demanding, gue suka marah-marah deh sama employee gue. Tapi nanti employee lo lama-lama retention rate-nya gimana? Nanti banyak mungkin yang keluar atau lo juga gampang nge-PHK-in orang. How do you feel about that? Ya, jadi sama seperti relationship. Misalkan awalnya semua baik-baik aja, semua mesra dan segala macam. Lama-lama pasangannya itu banyak ngomel-ngomel segala macam. Ya kan? Pertama, mesti dipikirin. Pacar ngomel-ngomel itu kan efek dari sesuatu di sini. Yeah. Bahkan dalam relationship lu juga mesti berkaca sama diri lu sendiri. Kenapa pasangannya kayak gitu? You can't blame everything on your spouse. Selingkuh pun, walaupun dia yang selingkuh, pasti ada sesuatu di sininya juga gitu. Jadi pertama-tama ketika di sini ngomel-ngomel mulu, pertanyaannya adalah gue nih kenapa? Apa yang gue bisa ubah? Kalau ternyata emang salahnya di gue, ya gue mesti ubah. Omelan itu adalah konsekuensi. I still wanna do. Kalau hubungan ini adalah sesuatu yang pengen gue bela, sama kayak relationship ya. Kan lu nanya, ini marah-marah mulu nih. Is this worth it? Do I want to maintain this relationship? You have to answer that yourself. Yeah. Dan kalau misalnya this is worth it, I really love this thing between us. Pertanyaannya adalah salah di dia apa salah di gue? Lebih aman nyalahin diri sendiri. Apa dari diri gue yang bisa diubah? Kalau if this is worth it, ubah diri lu. Kalau lu udah mikir ubah diri lu tapi ini masih terjadi, if this is worth it, ngomong sama dia. Kalau dia nggak terima dan lu nggak bisa ngubah dia, lalu jadi toxic, then it's not worth it. Dalam konteks pekerjaan, kalau bosnya demanding mulu, marah-marah mulu sama karyawannya, pertanyaannya kenapa karyawannya? Ada yang salah apa gitu di karyawannya? Kalau ternyata karyawannya emang, karena gue sering banget ketemu ini guys, karena orang, parah bos gue marah-marah mulu. Loh, mana sih? Bos lu marah-marah lu karena lu kenapa? Kalau lu datang kantor jam 11 siang, janjinya jam 9, datang jam 11 siang, pulangnya jam 3 sore. Ya kalau bos lu gak marah, yang aneh bos lu kan. Jadi harus tanya di diri lu sendiri juga gitu. Dan di sisi lain mungkin aja bos lu marah-marah karena bos lu gak enak mecat lu. I don't have a problem letting go people. I really don't. I don't think it's a bad thing to do. Mecat orang, kabar baik. If you stressed out with this statement, hear me out. Kalau gue mencat orang, itu adalah pasti karena kerjanya udah gak oke kan? Iya. Ya. Pertanyaan kemudian berapa lama gue berusaha untuk membuat lo oke? Ya, bisa cepat bisa lama. Tapi kalau misalnya dia udah kerjanya gak oke dan dipertahankan, dia gak punya tanggung jawab sama perusahaannya dia karena mempertahankan orang yang kerjanya gak bagus, dia juga jahat, menahan dia dari melakukan sesuatu yang sebenarnya dia bisa lebih bagus gitu. Gue baru aja ngelepas karyawan kemarin, literally yesterday. I told this person, lu sebaiknya ada di tempat di mana lu ngerasa lu keren banget. Saat ini di sini, lu pun ngerasa karena kita rutin komunikasi, lu pasti ngerasa di sini lu nggak oke gitu, nggak performing gitu, nggak growing. Iya, maksud gue, lu kan pasti sedih ngelakuin sesuatu di mana lu salah mulu, lu yang sadar lu salah. Ini sesuatu yang kita sepakatin sama-sama. Dia sadar dia salah, dia ini segala macam. Terus gue bilang, berarti tuh kita mesti sama-sama sadar. Buat gue mempertahankan lu tuh salah buat lu juga. Lebih baik gue lepas lu dan cari lu bagusnya di mana. And I told this person, leadership is also about knowing where to put the right person on the right job. Jadi gue tanya sama dia, di kantor ini ada posisi lain yang lu suka nggak? Coba geser dulu. Mungkin lu lebih bagus di sini. Mungkin lu akan thriving di sini. Tapi kalau misalkan dia udah dipindahin tapi ternyata nggak juga, gue akan tanya, mungkin tempatnya nggak di sini. Dan dengan itu gue lepas lu. Every time I let go a person, it's always on a good term. Right. Kalau tadi kan lo punya definisi yang kayak nggak ada work-life balance gitu-gitu. Jadi when you hire someone, kalian selalu satu on the same page nggak kayak gitu? Lebih tepatnya nggak tahu, karena
Bahkan Elon Musk bilang, kalau dia rekrut orang, dia nanya sejumlah pertanyaan. Habis itu di akhir pertanyaan itu, dia bilang, I have enough gut feeling to decide. Gut feeling. Elon Musk aja nggak tahu persis, nggak akan pernah bisa tahu persis. Jadi hiring, kalau kata Gary V, hiring is guessing, firing is knowing. Jadi ngeraba, ketika ngerekrut pasti ngeraba. Dan rabaan gue kadang benar, kadang salah. Kadang-kadang ketika urusan work-life balance, ketika ditanya, nih ya, ini konteks kerjanya kayak gini. Makanya kalau misalkan lowongan pekerjaan suka ada, pekerja keras, bisa beradaptasi. Di lowongan kan suka ada kayak gitu kan. Kreatif. Nanti pas duduk bareng, dicari tahu. Ini kerjanya kayak gini, menurut lu kayak gimana? Lu bisa nggak? Lu bisa nggak? Biasanya dia bilang bisa. Tapi sebagai orang yang ngerekrut, jangan pernah percaya jawaban pertama dia. Bukan dia bohong. Dia pikir itu benar, di kepalanya dia itu kebenaran. Tapi kadang-kadang orang suka ngomong yang dia pikir benar, padahal bawah sadarnya tidak. Jadi lu gali lagi. Misalkan gini, pekerjaannya seperti A, lu bisa A nggak? Bisa. Apa buktinya? Karena saya waktu itu pernah ngelakuin A di kantor sebelumnya. Oke, gue nanya. Kalau misalnya di kantor sebelumnya pekerjaan paling ribet waktu itu apa? Waktu itu pernah gini. Challenge-nya apa waktu itu? Waktu itu gini. Waktu itu solusinya seperti apa? Terus dia jawab. Dari situ lu tahu, oh sebenarnya dia nggak A. Nggak sesuai. Jangan diambil. Kalaupun ternyata A, dan lu rekrut, belum tentu benar. Karena kan waktu itu ngerjain A di kantor sebelumnya. A di kantor yang baru bisa beda kan. Keraba nih. Ternyata yang tadi dia bilang, oke gue bisa, dia sendiri ngerasa, ya nggak gini amat sih gitu. Nah ketika dia ngerasa nggak gini amat, barulah kita ngerasa, oh ini ternyata beda nih, rabaan lu sama rabaan gue. Ya udah, let's decide. Tapi kalau orangnya jujur bilang kayak, mungkin gue nggak bisa, tapi gue mungkin bisa akan belajar. Itu lebih baik. Gimana? Ini masalah kebanyakan orang. Ketika lagi wawancara kerja, lebih sering ngomongin apa yang dia bisa ketimbang apa yang dia nggak bisa. Dan ketika dia, kan kita pasti pengen impress kan. Betul. Tapi kan sama lah kayak first date. Betul sekali. First date sering bohong dong, Dev. Enggak ngungkap semuanya, enggak bohong, Bro. Tidak mengungkap semuanya. Cuma kaset dikit. Iya, betul sekali. Lihatnya hijau-hijau aja. Iya, betul sekali. Nah, itulah kenapa hiring is guessing, firing is knowing. Ketika udah sama, kan tadinya kan saling nutup, gua nutup, lu nutup. Atau mungkin tepatnya ketutup deh. Bukannya bohong ya, nggak kelihatan. Dalam obrolan ini ternyata nggak keungkap banyak fakta tentang sisi sini, nggak keungkap banyak fakta tentang sisi sana. Ketika kerja, keungkap kan, decide. Nggak perlu berlama-lama. Kalau lu ngerasa nggak cocok, berhenti. Karyawan gua ada yang kayak gitu. Setelah kerja, nggak cocok, berhenti. Gua juga ngelihat nggak cocok, berhenti. Gue ketika rekrut selalu bilang, gue nih kalau udah tahu lu nggak pas, gue langsung cepat dalam memutuskan. Jangan kaget. Gue selalu bilang itu di depan. Nah, cuman kebanyakan keyakinan orang adalah ketika dia masuk ke sebuah tempat kerja, dia pikir dia di situ untuk selamanya. Sehingga ketika dia pindah, dipikir dia gagal apa salah. Kemarin salah satu komisaris kantor gue, namanya Rama bilang, kantor lu itu komisaris Telkom kemarin. Bukan, beda lagi. Si Rama bilang kantor lu itu adalah kendaraan untuk menuju ke tujuan lu. Kendaraan kan ganti-ganti. Kayak gue dari SMA Gonzaga ke rumah gue di Bintaro, gue naik angkot 4 kali kan. Yeah. Kendaraan pertama membawa lu dari titik A ke titik B. Yeah. Ketika ada waktunya untuk ganti kendaraan, ganti aja kendaraan. Tapi lu mesti tahu dulu tujuannya apa. Kebanyakan nggak tahu tujuannya apa. Kebanyakan lebih seneng naik kendaraannya aja. Asik naik BMW, asik naik Porsche, asik naik Tesla gitu. Dia seneng naiknya. Padahal kan pertanyaannya adalah, ini lu mau naik kemana? Kalau lu diturunin tengah jalan, karena gue mau masukin orang yang sama-sama satu tujuan, ya masa lu mau ngomel? Salah lu karena lu nggak tahu lu mau kemana gitu. Jadi lu harus tahu tujuan lu. Itulah kenapa tanya si Toro. Dia selalu rekrut karyawan bareng sama gue. Yang gue tanya adalah, lu sebenarnya tujuannya apa sih? Dan kenapa masuk kantor gue membantu lu menuju ke situ? Kalau dia nggak tahu jawabannya, ada 2 hal. Gue tetap rekrut karena skill setnya cocok dan karakternya cocok. Mungkin seiring perjalanan dia tahu, atau nggak gue ambil sekalian karena nanti dia jatuhnya nggak nikmat kerja di gue. Going back to tadi, Comika tuh ternyata megangnya banyak hal ya. Jadi sebenarnya gue juga nggak kaget sih kalau pada pukul 00.44 lo masih kepikiran banyak hal lain, karena emang yang dipegang tuh banyak, and 24 hours might not be enough untuk nge-handle semua hal yang lo handle gitu kan. Dari sisi bisnis lain, lo kan seorang komika nih yang sejujurnya yang faktanya adalah ada beberapa hal yang lo pernah omongin atau lo pernah tweet atau lo pernah jadiin bahan komedi yang menyinggung banyak orang, atau mungkin ada kubu-kubu yang kurang suka dan lain-lain.
sekarang kan lo adalah entrepreneur Panji kan, bukan hanya comedian Panji. Apakah itu mempersulit lo masuk ke situ dan mungkin kerja dengan orang A, B, C, D atau gimana dari sudut pandang lo? Untungnya enggak karena lebih ke gua I don't hate people. Mertua gua, nyokapnya Mila bilang bahwa membenci orang itu melimitasi ruang gerak kita. Pernah nggak lu sebel sama orang, terus lu mau datang ke sebuah tempat, aduh ada dia lagi, pindahin gitu. Ngerti ya? Iya. Padahal orang itu mungkin nggak peduli juga sama lu. Tapi karena lu benci sama dia, lu melimitasi ruang gerak lu. Dan ini baru ngomongin orang ya, bisa aja sebuah profesi, apapun lah. Apapun yang lu benci akan melimitasi ruang gerak lu. Jadi jangan benci. Di sisi lain gue juga percaya, gue lebih pro mencoba memahami sebelum membenci. Ketika lu berusaha untuk memahami ini kenapa sih kayak gini, ntar jatuhnya lu nggak benci. Orang kan sering bereaksi duluan ya, misalkan lu kayak begini A gitu, terus gue, wah gila sih lu parah lu. Umumnya orang seperti itu. Tapi lebih baik orang ketika dia bereaksi A, gue langsung, ini orang kenapa sih kayak gini? Coba gue cari tahu deh. Biasanya dalam rangka mencoba memahami, jatuhnya jadi nggak membenci. Nah, sekarang gue bukan orang yang membenci karena gue nggak mau limitasi gerak terjadi dan gue lebih cenderung senang memahami. Sehingga ketika gue kerja, ketika ketemu sama orang-orang yang nggak suka sama gue dan tersinggung sama gue, guanya nggak apa-apa. Orang gue nggak benci sama dia, dianya mungkin jadi nggak mau kerja sama gue. Tapi lucunya kadang-kadang dia suka terpaksa kerja sama gue dan yang sering terjadi adalah gue kerja sama orang lalu suatu hari orang yang bilang, tau nggak, gue tuh sebenarnya sebel banget sama lu, sebel banget gue. Cuman ya terpaksa kerja dan lama-lama ternyata ya lu nggak seperti yang gue pikir. Itu yang lebih sering terjadi. Jadi gue nggak terganggu apa-apa karena gue nggak pernah benci orang lain yang jadi terganggu karena ruang geraknya minim karena dia benci gue. Tapi biasanya ketika dia terpaksa kerja sama gue, lama-lama dia berubah sendiri opininya gitu. Gue rasa banyak banget ke orang yang tadi nggak suka sama gue terus pas kenal sama gue semakin tidak suka. Nah, tapi gue nggak pernah jadi masalah buat gue. Tapi lu dari seorang entertainer bikin sebagai entrepreneur yang perusahaan yang besar gitu, lini bisnisnya banyak juga, bukan hanya cuma satu kan. Komika itu sebagai the holding, banyak bawahannya, itu kan pasti butuh sosok leadership style yang sangat core pastinya kan. Apalagi as an entrepreneur, as a big business owner, itu kan pasti you have to have a character in a leadership. Apa sih mungkin juga ini reflect terhadap kami yang ingin menjadi entrepreneur juga, apa sih leadership style yang you try to implement in your daily business? Karena seperti yang gue lihat tuh kayak mungkin ada authoritariannya juga, where you're more of demanding, where you pressure your worker, but is that something you want to do? You always pressure them? Or lebih yang kayak ada lazy fair juga kan, dimana yang kayak santai, ya udah yang penting nanti kerjanya lancar gitu. Apa sih leadership style lo? Gue susah untuk mendefinisikan ini karena kayaknya lebih baik orang yang menilai gue ya, orang lihat gue seperti apa. Karena gue bisa. Mungkin lo ada inspirasi kan. Tapi apa yang lu coba achieve mungkin yang kayak image yang lu pengen berikan kepada orang-orang yang bekerja di bawah lo? Dimana lo juga bisa untuk mencapai tujuan company lo, but at the same time employee itu harmonis juga hubungannya juga dengan lo. Karena kan when the employees are happy and harmonis itu kan juga pekerjaannya jadi maksimal, ya kan? Ya gue nggak bisa mendefinisikan, tapi gue cerita aja ya pendekatan gue dalam memimpin. Tapi akan kelihatan jelek sekali nih. Tapi ini pendekatan gue sekarang. Cause I've been a boss and a manager in different workplace for so long. Iya. Jadi mungkin gaya kepemimpinan gue, pendekatan gue dalam memimpin tuh berubah. Kalau sekarang tuh gue lebih kayak gini. It's either you're on board or you're not. This is the board, this is the ship. This is the way I do things. I really wish I can change, but I cannot. Go with me. If you wanna be on board, go on board. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Itu leadership gue. Dan gue selalu bilang, gue nggak pernah membiarkan siapapun menghalangi gue menuju apa yang gue inginkan. Sehingga apapun gue lakukan untuk mencapai ke sana, kalau gue mesti gendong lu semua, gue gendong lu semua. Bulan Maret atau bulan April 2020, ketika lagi meeting kantor, gue bilang, kalau perlu gue bopong nih, gue LeBron James juga nih kantor. LeBron James kan ngelakuin semuanya kan. Yeah, At the end of the day,
Sometimes he win a championship, sometimes he doesn't. Yeah. Right? Tapi kadang-kadang dia mesti kerja sama orang kayak J.R. Smith yang nggak jelas mau diapain. Kadang-kadang dia mesti kerja sama Eric Snow. Kadang-kadang dia mesti kerja sama siapapun lah. LeBron James ini kasihan bener hidupnya. Tapi LeBron James 2017, 2000 berapa sih? 18 yang sendirian kan? Yang sendirian, yang udah gak ada Kyrie. The King needs help kan itu. 18. Menurut gua itu LeBron Paling James jago. terbaik, men. Setuju gue. LeBron James terbaik dalam karirnya. Bahkan gak sekarang. Sekarang dia efektif sekali, dia pilih-pilih karena supportnya banyak. LeBron 2018 tuh gila banget, semua dia lakuin. Dia top on his team in points, rebound, assist, apalagi gue lupa blocks kalau gue nggak salah, semuanya dia lakuin. Nah itu pendekatan gue selalu bilang gue LeBron James aja nih, gue gotong deh lu semua. Tapi seperti yang lo tahu, LeBron James juga he does defense, he does assist, he does points sometimes. Di kantor juga gue seperti itu. I supply people, I push people, but I supply them too. Kalau ada yang membal, if something goes wrong, shootnya seorang membal, gue yang selamatin. Lawan kita making a mistake, nggak ada yang nyomot, gue yang comot. I do anything, but I supply. I make everything look better, right? That's what LeBron James do. Dia bikin semua orang jadi kelihatan bagus. Waktu itu pernah ada meme. Kan dia king. LeBron James bawa tim seperti ini ke final gitu. Itu yang gue lakuin dan mungkin lebih tepatnya mungkin itu jawabannya. If I want to define my leadership style, it would be LeBron James. Karena I believe in celebrations. Kemarin tahun lalu, tahun 2020 awal, kami outing ke Jepang satu kantor. Karena result 2019 tuh oke banget. We did it. LeBron James dan tim menang. Terus kami outing ke Jepang. Terus tahun 2020 datang. Pandemi datang, terus gue bilang, guys, ada orang pada bertahan, but I want us to win. Let's win it. Orang pada ngerem, kita ngegas, let's go. Capek deh nih. Terus gue bilang, kalau LeBron James bopong nih. And then we won. Tahun 2020, profit perusahaan gue hampir 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Gila. Dengan pandemi, How? dengan karyawan 2 kali lipat, dengan industri, gue ini bukan Zoom dan bukan plexiglass yang ketolong gara-gara pandemi. Gue tuh stand up comedy. But our profit almost 4 times before tahun yang gak ada Dan pandemi. in fact lo membuka lapangan pekerjaan ya, bukan malah fire orang ya. I fire a lot, but I hire a lot too. Ya betul sekali. Karena diganti. Jadi gue copot untuk gue isi. Tapi gitu. kan 2 kali lipat, berarti lo tambah juga. Ya nambah juga, betul sekali. Dan sekarang gue ngumumin sama anak kantor, guys, kini kita ber-21, kita outing lagi ke Jepang. Cuman memang karena lagi pandemi kan, kita nunggu waktunya. Nah tapi gue selalu bilang sama orang-orang, Kenapa nggak domestik dulu, domestic travel, kan sekarang lagi pandemi ini kan. bisa juga, maybe that would happen tahun ini, mungkin itu akan terjadi. Tapi gue bilang sama anak-anak, this is why I know gue ini LeBron banget. Gue nggak mau nanti ketika misalnya kita, karena rencananya Jepang kan, ketika gue ke Jepang, gue ajak lu semua, gue tahu gue yang bopong, terus gue nengok, ngapain Eric Snow ada di sini? Ngerti nggak maksud gue? Dalam konteks kantor tuh gue kayak gitu. Kalau lu mau ikut gue ke Jepang, kalau lu mau ikut kantor ini ke Jepang adalah karena lu berkontribusi. And I'm going to make sure you contribute because I push you. Because I demand result out of you. So it's either you with me or you're not. But when we win championship, tahu nggak yang paling gue sebel sekarang siapa di Lakers? Siapa? Jared Dudley. Gue ngeliat Jared Dudley bikin buku. What the fuck is Jared Dudley has done, yo? Abis juara jadi juara. Tim Hore. Iya itu dia, itu penumpang tuh. Buat Kayak apa? waktu juara tahun berapa yang tiba-tiba semua orang di sana aja udah dapet ring. Iya. Kalau Bugi dapat ring, ya dia cedera ya. Jared Dudley itu sehat, itu cuma bacot doang aja. Nah gue nggak mau di tim gue ada Jared Dudley. Makanya saking gue nggak maunya ada penumpang dalam perjalanan kami ketika kami ke Jepang. Yang itu adalah simbolisasi winning a championship. I push people because I want it to be worth it. When you go with us to Japan, it's going to be worth it because I make sure it's worth it. Gitu. Gimana tuh style pemimpin gue? Gila. Keren. LeBron James. LeBron James GOAT soalnya. Jadi LeBron James ya. keren. Banyak yang gak suka juga kan sama LeBron James kan? Iya. Itu kayaknya 5 menit itu tuh bisa jadi YouTube version yang kayak this is your morning motivational speech. Every morning you should listen to Kenapa this. gue gak gini di YouTube gue?
Ya dapat tujuan, thank you Mas Panji. Mas Panji mungkin yang ini rekamannya naiknya di YouTube gua aja dah. Mas Panji mungkin yang I mean, to wrap up, mungkin kita pengen banget nih tahu how can you do it all? Kayak you're entrepreneur, lo mikirin suatu entitas yang tadi lo juga you push people, at the same time YouTube lo juga selalu upload konten kayak everyday, saya kayak selalu ada konten. Mungkin tadi sebelum ini lo juga bilang konten lo juga udah banyak banget yang lo bisa udah tabungkan. At the same time lo juga Twitter selalu aktif. At the same time lo juga mikirin stand up comedy materi lo sendiri, di mana kalau stand up comedy kan materinya menurut gue tuh ya, what makes a good stand up comedy itu karena referensinya banyak. Jadi orang bisa relate, dan itu satu yang gue selalu dapat dari nonton dari stand up comedy, referensinya banyak, dan gue juga banyak belajar dari stand up comedy, bukan lucu doang tapi belajar. Dan terakhir lo juga lo punya anak, you're a family man. Dimana lo juga pernah bahas di YouTube lo bahwa gue nih sama Gamila ini nggak cuman it's not a mommy's duty, dimana nanti gue kerja, gue pulang, ya udah gue say hi to my kids. Emang gue pernah ngomong gitu? Enggak, when I say in a way lu masih. Maksud gue lupa gue pernah ngomong gitu sebenarnya di YouTube. Gue pernah ngebahas bahwa lu itu juga namanya misalnya sama Dipo. Gue terlibat gitu ya. Lu juga terlibat dalam sekolah dia, lu ya. juga bantuin dia untuk tugas sekolah dan komunikasi juga baik gitu kan, dimana kalau gue lihat kan kadang kalau bapak lagi sibuk banget kan biasanya sama anak tuh agak menjauh, dan seperti yang gue lihat lu nggak terlalu gitu karena you like to bring him your even materi lo sendiri. So how can you do it all? Mungkin ada korelasinya dengan time management juga, kayak how mikirin semuanya lah gitu lah. At the same time nyari referensi baru, baca buku, lihat YouTube juga, how like gimana sih a day in the life of Panji itu misalnya. Gini, pertama-tama sih semuanya dimulai dengan tahu di mana lu kuat, di mana lu lemah. Gue tuh udah dari waktu yang cukup lama gue lemah sekali di pengorganisasian. Makanya sebenarnya kalau lu tanya sama gue, gimana cara gue mau ngatur waktu? Nggak bisa gue ngatur waktu, makanya gue punya orang untuk ngurus tuh. Makanya 0044. Makanya 044. Tapi di sisi lain, kenapa gue ngelakuin banyak hal dan kayaknya konsisten dan tetap dilakuin dengan kualitas yang kejaga, padahal capek? Jawabannya adalah gue lagi nyari cara. Apa namanya olahraga bela diri dulu? Jiu-jitsu. Seneng nggak? BJ. Seneng. Capek nggak? Capek, tapi senang. Jadi capeknya hilang. Ada berapa lagi kegiatan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya ini capek sih, tapi lu seneng ngelakuinnya? Ada banyak kan? Banyak. Ya. Semua yang gue lakuin, walaupun kelihatannya banyak, gue lakuin hanya karena itu membuat gue bahagia. Balik ke pernyataan gue di awal, I only do things that makes me happy. And because I'm happy doing everything, makanya konten YouTube gue bukan konten YouTube yang viral-viral, karena ngerjain itu nggak bikin gue happy. Yang bikin gue happy cuman yang gue pengen bikin aja. Lu coba buka YouTube gue, lihat Sabtu dan Minggu kontennya. Gue ngeluarin konten namanya Pecahkan, itu edukasi stand up. Gak ada yang nonton itu. Buat apa? YouTuber katanya nyari views, nyari AdSense. Tapi gue bikin YouTube bukan karena views sama AdSense. Gue bikin YouTube karena membuat sesuatu itu bikin gue bahagia. Sesuatu ini gak punya tempat, TV gak mau. Gue TV mau gak bayar gue cuma nonton belakang gue latar belakang buku-buku. Terus gue ngomong aja apa yang gue mau. Mana mau TV kayak gitu kan. Tapi ini membuat gue bahagia, jadi gue bikin aja sendiri gitu. Dan kalau misalkan gue selalu mikirin insentif lain kayak views, AdSense, duit dan segala macamnya, gue nggak akan ngelakuin yang gue lakuin ini. Everything I do, makanya YouTube gue udah ngantri sampai bulan April. Itu semua hal-hal yang bikin gue bahagia gitu. Baru aja gue ngomong sama tim gue namanya si Dimas ini. Gue mau bikin konten yang sebenarnya rada ribet kalau dipikir-pikir ya. Jadi ada orang curhat bisnis, terus nanti gue mau ketemu sama dia via Zoom, kita diskusi soal bisnisnya, mungkin gue bisa bantu. Nah, kenapa gue ngelakuin itu? Karena itu membuat gue senang. Gue senang kalau gue bisa terlibat membantu bisnisnya dia, karena dia jadi bisa hidup dan ngidupin keluarganya. Jadi semua yang gue lakuin, walaupun kelihatannya capek dan banyak, semuanya bikin gue happy. Dan seperti yang lu bilang, karena lu happy nggak kerasa capeknya. Lu tidur berapa jam sih sehari? Banyak. Kalau gue sebenarnya ya, karena gue sekarang lagi lebih peduli kesehatan, gue sebenarnya sangat jarang tidur di atas jam 12. Tapi sejak pandemi, gue kan tidur sendiri karena gue keliling-keliling. Gue mengisolasi diri gue. Gue tuh suka susah tidur kalau jauh-jauh atau nggak bareng sama keluarga. Ya suka begadang. Tapi kalau gue tidur jam 1, gue bangun jam 7 atau bangun jam 8. Jadi jam gue tuh 6 jam tidur pasti ada, 6 sampai 8. Jadi gue bela. Dan tolong diingat ya, jangan dibilang bahwa wah sih kita kalau
berkarya kita wah nggak pakai istirahat, jangan tidur. Apa itu tidur, bagi-bagi waktu? Karena kan ada yang bilang mumpung lo masih muda jangan tidur. Ya tapi tidur membawa lu bahagia nggak? Kalau membawa lu bahagia tidur bro. Poinnya adalah apapun yang bikin lu bahagia. Kalau misalkan tidur bikin bahagia, tidurlah. Udah tidur aja, enak tidur. Gue kasih tau sama. Enak tidur. Sama jadi ya orang gue seneng tidur. Tidur sama orang apalagi. Oh, tidur sama orang lagi. Bro, pacar lu nonton. Oh iya, Pacar lu kan tahu, pacar lu kan nggak pernah tidur sama lu kan? Iya maksud gue Pernah Nggak pernah kan? nggak pernah. Iya, Nggak pernah, makanya kan dia kan bertanya-tanya lu tidur sama Ya ketahuan deh. Bro, kasihan tuh tim lu dari tadi udah begini-begini, wrap up. Ini soalnya Lama-lama yang kamera dibungkus, baterai laptopnya digulung sama dia, gila lu. Aduh, Mas Panji, terima kasih banyak Mas Panji udah meluangkan waktu untuk kita. Tujuan semoga juga viewers kita juga banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari sini, di mana kita juga mendapatkan. Amin. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih. Semoga menjadi LeBronnya stand up comedy Indonesia. Amin. Dan terima kasih juga, gue baru saja diinisiasi sebagai anggota ke-8. Lapanan deh. Terima kasih banyak. Terima kasih Thank Mas you. Panji.